Bisa ditutup Bu, ini Bu, si slide-nya ini Bu. Ditutup aja? Tutup aja. Oke, baik. Anak-anak, tadi saya sudah mendengarkan kalian mengatakan mau apa sih ikut Krisma. Seringkali orang mengatakan ikut Krisma supaya mendapatkan sakramen-sakramen yang lain. Betul memang. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Gereja mengharapkan ketika kamu mendapatkan sakramen penguatan adalah satu. Hanya satu saja. Mau nggak menerima tantangan dari Yesus? Yesus memberi tantangan pada kita. Sanggup nggak? Hanya satu saja kok. Kita nggak disuruh macam-macam. Hanya satu saja. Yaitu Yesus ajarannya kerajaan Allah. Mau nggak meneruskan ajaran Yesus itu secara konkret dalam hidupmu? Hanya minta itu saja Yesus. Maka lihat bagaimana si Paulus, kalau kamu lihat Santo Paulus, ketika dia sudah mulai bertobat, dia begitu gencar mewartakan Yesus. Gereja Katolik mengharapkan anak-anak yang menerima sakramen penguatan nantinya seperti Santo Paulus. Menjadi rasul yang tangguh, kuat. Maaf, tidak menjadi orang yang cengeng. Tidak menjadi orang yang tergiur dengan harta duniawi. Nanti kamu bekerja, lalu ada iming-iming, kalau kamu mau naik jabatan, pindah agama ya. Nanti di luar sana kamu akan menemui banyak hal seperti itu. Mencari jodoh misalnya. Ya. Jadilah seperti Rasul Paulus yang tangguh mewartakan kerajaan Allah. Jadi katakan apa sih kerajaan Allah? Ketika hidupmu, hatimu mau dikuasai Tuhan. Nah, ketika hidupmu, hatimu dikuasai oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah orang itu menjadi rasul yang tangguh. Maaf, berani menjadi jujur. Ya, jujur dalam bekerja, jujur ketika sekolah. Karena apa? Saya hanya mau dikuasai Tuhan. Maka berani mengatakan no untuk nyontek. Tidak untuk nyontek. Oh anak pelajar. Karena kamu bekerja tidak untuk korupsi. Kalau kamu bekerja. Ya. Menjadi rasul-rasul yang tangguh mewartakan itu. Jujur, adil, benar. Lalu setelah itu diwujudkan dalam kegiatan bermasyarakat. Di masyarakatmu, di lingkunganmu. Syukur-syukur kamu berani menjadi seorang yang mempelopori ketika di masa pandemi. Kok ada ya tetangga kita yang kena COVID? Yuk kita buat apa yuk sebagai orang Katolik? Tapi nggak usah membawa nama Katoliknya. Yuk kita buat apa? Sehingga tidak perlu kita gembar-gembar tapi diwujudkan dalam kehidupan nyata. Kepada orang yang kena isoman, itu di masyarakat. Lalu setelah itu tadi juga diutus ke dalam. Begitu tadi mengatakan, ya ikut kegiatan apa di gereja? Kalau menjadi guru sekolah minggu, setelah di penguatan nanti kamu lebih tekun ke gereja, jangan lalu mengatakan, lebih enak misal live streaming. Sekarang gereja sudah buka loh. Loh, apalagi kalian sudah divaksin. Nih, tantangan. Jadi katanya ingin dekat dengan Yesus. Karena kalau misal live streaming itu tantangannya besar. Males, sambil tidur dan sebagainya. Ya kamu sudah menerima vaksin. Ayo, kapan lagi ke gereja? Ya, tapi kita pakai protokol kesehatan. Kita pakai masker. Dan lalu enak-enak. Ini mewartakan kerajaan Allah dimanapun kamu hidup. Ini tugas saya dan kamu bersama-sama setelah nanti mendapatkan sakramen penguatan. Oke, itu saja Bu Titi. Terima kasih. Saya dukung.
Oke, Ya, saya live dulu ya, Bu ya. Kiki. Oke, Terima makasih. kasih sekali Bu Iren. Ayo Ya, anak-anak sampaikan ke Bu terima Iren. kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Bu. Salam sehat. Ya, Salam ya sehat. jangan Terima keluar kasih, dulu Bu. anak-anak masih dengan Ibu. Ya, terima kasih sekali Bu Iren. Silakan dengan Bu Ya, Kiki. ya. Bu Iren yang sudah pakarnya ini ya. Terima kasih sangat dibantu Bu Iren di dalam anak-anak menambah wawasannya ya. Ibu juga dibantu wawasannya dengan Bu Iren seperti yang disampaikan tadi bahwa ya kita perlu mewartakan kerajaan Allah tadi ya. Kemudian dari yang disampaikan oleh Ibu Iren tadi, maka tugas kita apa yang bisa dipersiapkan jadinya ya. Nah, tadi sudah ada ya, sudah diungkap juga oleh Bu Iren. Nah, maka apa yang sekarang kita persiapkan supaya bisa ya dikatakan di sini membantu mewartakan kerajaan Allah ya. Nah, yaitu kalau bisa disampaikan yang pertama adalah ya kita menjalin ya satu kesatuan lebih erat dengan Tuhan sendiri ya. Ya, menjadi saksi Kristus yang dipersiapkan yaitu kita menjadi saksi Kristus di masyarakat. Nah, yang sekarang terdekat yaitu mempersiapkan dengan baik materi yang bisa membantu kita untuk memampukan menjadi ya saksi Kristus ya. Kemudian yang lainnya adalah dengan penguatan ini ya, kita harus bisa membangkitkan arti ya gereja. Nah, baik gereja secara lokal ya, gereja di dalam terdekat itu kan gereja dalam keluargamu, tetapi bisa juga gereja secara universal, di mana gereja secara dunia atau mungkin gereja yang sekarang yang terdekat dengan kalian berada. Nah, kemudian yang dipersiapkan lagi, nah kita harus berada dalam suasana rahmat. Nah, suasana rahmat itu yaitu bahwa kita sudah punya salah satu sakramen juga yang sebenarnya sudah anak-anak terima juga tuh, yaitu adalah dengan sakramen tobat. Anak-anak sudah pernah kan ya, atau sudah rutin kalau itu pengakuan dosa? Rutin nggak atau kamu malah sudah lama tidak pengakuan dosa? Ayo jujur aja, sudah lama tidak pengakuan dosa? Sejak pandemi sudah belum. Ya, gimana? Sejak pandemi belum pernah. Sejak pandemi berarti sudah hampir 1,5 tahun ini ya. Kalau yang dulu pernah ada sakramen tobat yang secara dulu itu yang klasikal itu ikut nggak lewat streaming? Waktu Advent mau tahun baru itu ikut nggak? Enggak juga ya. Ya nanti maka diharapkan yang perlu disiapkan yaitu ya kita memang supaya kita mendapatkan rahmat yang lebih ya kita harus ya menerima sakramen tobat. Karena waktu itu juga belum bisa ke gereja, maka ibu ikut yang secara waktu itu istilahnya tentang rekonsiliasi yang secara klasikal. Jadi yang di Katedral Jakarta oleh Romo Kardinal, maka itu ada sehingga ya istilahnya secara klasikal itu pengampunan dosanya, walaupun memang tidak begitu serak ya, namanya juga klasikal kita tidak ada pengakuan pribadi. Maka itu yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu tadi bahwa kita satu kesatuan dengan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian yang kedua kita mohon suasana rahmat supaya kita bisa dianugerahi untuk bisa bertobat. Kemudian yang ketiga yaitu bahwa kita perlu berdoa. Jangan-jangan kamu berdoa juga nggak rutin nih. Rutin kan doanya? Rutin nggak anak kalau berdoa? Pagi, doa pagi, doa malam rutin nggak? Halo, jangan-jangan kamu juga nggak doa nih. Doa ya nak ya.
doa sudah diberi, ya kita bersyukur sudah diberi hidup di tengah situasi yang seperti ini, ya kan?